Cahayanya cukup terang ya. Pada kesempatan kali ini saya akan review atau ulas produk dari Nine ya. Ini flasher dari Nine, tipenya ini tipe lampunya ya, LED-nya Luximos ya. Ini untuk rem belakang dan ini untuk lampu senja dan ini untuk lampu sen ya yang kuning nih. Rem belakang itu wajib warnanya merah ya. Kenapa saya pilih putih? Karena standarnya juga putih. Boxnya sudah merah, jadi walaupun diganti putih tetap terlihat merah. Jadi tidak masalah ya. Jangan asal mengganti ya, jangan sampai mengganti lampu rem dengan warna biru atau dengan warna lain. Karena itu merupakan pelanggaran ya, bisa kena tilang. Kalau untuk lampu sen wajib warna kuning. Untuk lampu depan putih atau kuning seperti lampu bohlam ya. Kan kalau LED gitu kan putih. Kalau bohlam itu kuning. Nah, seperti itu. Lampu senja juga boleh putih, boleh kuning ya. Jadi ini peraturannya resmi ya. Saya berikan anti tilang. Rem belakang itu wajib warna merah, jangan putih, jangan biru, jangan lain dan jangan itu karena pasti ditilang. Nah, itu merah nggak kedip. Untuk lampu sen itu wajib warna kuning. Tidak boleh warna lain. Boleh berkedip ya, kalau untuk lampu sen boleh berkedip. Untuk lampu depan putih atau kuning muda ya, kuning bohlam ya. Untuk lampu senja juga sama, putih atau kuning bohlam. Lampu senja juga, lampu depan itu jangan pakai yang berkedip-kedip atau warna-warni, itu nggak boleh. Itu ya, saya mengganti sesuai hukum lalu lintas ya. Kalau ada yang nilang saya berarti polisinya nggak bener tuh. Kita tes ya, seberapa terang kita bandingkan. Ini sebenarnya untuk lampu BIT ESP 2019 ya. A few moments later. Ini lampu asli sen ya. Kita tes suhunya ya, penting nih, ngetes suhu itu penting. Kalau menurut ini 100 lebih ya, terang bang, ini panas banget ya. Ini lampu sennya, ini bolak balik juga bisa walaupun ini LED ya tuh, ini bolak balik, ini non polar ya, bolak balik dia bisa. Ini lebih terang, ini oranye bagus, nih warna kuningnya bagus. Kita cek suhu ya. Nah, dia suhu tertingginya itu 70 derajat ya. Lampu senja dan lampu sen itu sama ya, cuma beda warna aja. Jadi nggak perlu dites ya, sama aja. Jadi ngetesnya rada susah nih, soalnya ini nggak bisa dijepit. Yang redupnya segini. 111 dia. Nah, ini yang terangnya ya, ini lampu ketika diinjak rem atau dipincit tombol remnya. Terangnya seperti ini. Oh, ini lampu standby-nya juga udah terang banget ini. Oh, nggak kelihatan ini. Lampu standby-nya terang banget ya. Jauh. Tapi untuk yang LED-nya relatif dingin ya. Jadi masih bisa dipegang dia. Kecuali yang sen ya. Sen itu panas banget ya. Nah, ini hasilnya setelah saya melakukan pengujian ya. Sen bohlam itu 8,64 watt ya. Walaupun tertera di sininya itu 10 watt ya, tapi setelah diukur ya cuma 8,64 watt. Nah, ingat suhunya dia sampai 170 derajat Celcius ya. Panas banget ini. Ini kemungkinan suhu yang terdeteksi itu suhu dalamnya ya. Suhu elemen dalamnya ya, bukan luarnya. Tapi emang saya nggak berani pegang ya, panasnya banget. Nah, ini segini suhunya yang sen LED ya, cuma 70 derajat ya, emang panas sih, sama-sama panas. Tapi dia wattnya lebih kecil ya, 2,4 watt, yang ini cuma 2,4 watt, yang ini 8 watt, beda jauh ya. Untuk rem bohlam yang standby-nya itu 4,92 watt, dan suhunya itu 100 derajat, 111 derajat ya. Kalau yang ketika diinjaknya itu 14,64 watt ya. Suhunya itu mencapai segini ya, 170-an atau 199 derajat lah. Untuk LED itu lebih kecil ya wattnya, ambil setengahnya sih. Ini yang standby ya, yang standby 2,88 watt, 50 derajat Celcius. Sedangkan rem yang ketika diinjak ini 7,68 watt atau 70 derajat Celcius suhunya ya. Jadi kenapa saya memantau suhu? Karena untuk keamanan ya. Keamanan apa? Karena kan itu si boxnya, wadahnya itu kan plastik gitu ya.
Jadi LED lebih aman daripada bohlam ya. Jadi LED itu lebih dingin dibanding suhu bohlam ya, yang seperti ini. Ini lebih panas ya. Lebih panas, dayanya juga lebih tinggi. Jadi untuk penggunaan LED itu lebih rekomendasi dari segi keamanan juga dari segi daya artinya. Jadi lebih bisa menghemat baterai dan lebih aman gitu. Dan biasanya LED itu lebih tahan lama ya dibanding dengan bohlam. Kalau bohlam itu ya cepat putusnya. Ini ada seperti apa di sini ini? Ada seperti kumparannya. Biasanya kumparan itu putus ya. Kalau LED juga memang ada, tapi kumparannya itu tahan banting gitu ya. Tapi bukan seperti kumparan sih, tapi kumparan ada kumparan tapi kecil ya. Untuk lampu senja dengan lampu sen ini sama ya, dayanya, suhunya pasti sama lah. Karena ini cuma beda warna aja. Untuk senja yang ini, yang aslinya yang bohlam itu terukur 4,2 watt ya. Suhunya belum kita ukur ya. Jadi kurang terang ya, beda jauh dengan yang senja yang akan kita pasang, yang kita ganti ya. Ini yang senja yang LED. Wah, beda jauh ya. Ya, untuk suhunya emang nggak bisa dipegang nih. Nggak aman. Dia mencapai 90, 100 ya dia suhunya. Panas banget ya. Sedangkan untuk suhu yang senja itu sama dengan suhu yang ini, sen ya. 70 derajat Celcius lah. Suhunya masih aman. Jadi suhu LED ini masih aman untuk menggantikan lampu bohlam senja ya. Soalnya ini lebih dingin. Walaupun ini lebih terang ya. Begitu. Good. Ini placernya, spesifikasinya ini ya. Ini khusus untuk LED ya. Jadi kalau pakai yang originalnya dia nggak mau kedip, error ya. Kalau pakai yang ini pasti error ya. Nggak kedip sama sekali ya. Hidup mati. Kalau pakai ini hidup semua ya. Nah ini placer aslinya segini 12,8 volt ya. 10 watt kali 2. Kalau ini 12 volt 21 watt kali 2 ditambah 3,4 watt. Ini original Honda-nya ya. Tapi Mitsuba ya ini mereknya. Ini penggantinya ya untuk LED ya. A few minutes later. Ini lokasi relaynya ada di head ya, di kepala motornya. Dia harus dibuka semua. Nah, di sini ada placernya di sini. Ini sudah saya ganti. Kita coba tes. Nah, itu berfungsi. Itu yang kanan, ini yang kiri. Nah, ini udah berfungsi dengan baik ya. Ini kita coba ganti dengan placer aslinya. Kalau pakai placer aslinya, ini pasti error ya. Tuh, dia nyala terus, nggak blink ya, nggak kedip. Nah, makanya ini wajib harus ganti ya placernya dengan yang ini. Dan ketika kita hazardnya, gitu ini udah pakai saklar hazard. Tuh, hazard juga nggak kedip dia. Jadi untuk bisa berjalan dengan baik, kita harus mengganti placernya. Di sini ada pengaturan, bisa diatur kecepatannya. Tapi normalnya segini sih, saya nggak bakal atur lagi. Jadi udah segini aja cukup. Ini standar dari pabrikan segini, nggak diotak-atik lagi. Nah, kita dua-duanya ya. Nah, ini dua-duanya hazard berfungsi dengan baik ya. Mematikan ke tengah. Nah, untuk membuka ini kebanyakan orang salah kaprah ya di sini. Jadi membukanya itu jangan dicongkel dari depan ya. Kalau dicongkel dari depan ini rusak ya. Ini mulus, nggak ada rusak di sini, mulus sekali, nggak ada bekas congkel. Nah, di sini nih kuncinya nih. Jadi untuk mengeluarkan ini dengan mudah, si kuncinya ketika kita tekan ke dalam, baru dia bisa lepas gitu. Tapi kalau originalnya itu nggak bisa hazard ya. Ya bisa kiri, bisa kanan, tapi nggak bisa hazard. 6.5 hours later. Mengaktifkan sen itu seperti biasa ya. Sen ke kiri, kita geser ke kiri untuk mematikan tengah. Untuk sen ke kanan, tentu saja kita geser ke kanan untuk mematikan tengah ya. Nah, untuk hazard, lampu peringatan, si sen keduanya nyala, geser dulu ke kiri, baru ke kanan ya, tanpa menekan tombol tengah. Atau bisa juga geser ke kanan dulu, baru kiri. Menekan ke tengah, itu sama dengan mematikan ya. Kalau yang biasanya itu, geser ke kanan, dia akan otomatis kanan.
geser ke kiri akan otomatis kiri, jadi nggak jadi hazard, jadi jangan sampai lupa ya. A few moments later. Nah ini dia cahayanya cukup terang ya. Ini belum menghidupkan lampu utamanya ya, lampu utamanya masih off. Nggak seperti kemarin, kalau kemarin tuh rada redup, kalau ini cukup terang ya. A few minutes later. Nah ini lampu belakang, lampu remnya cukup terang ya, ini belum ditekan ya. Nah ketika ditekan cahayanya seperti ini. Nah ini lampu rem ditekan bersamaan dengan hazard ya. Udah pakai rating masih ada yang nyenggol, keterlaluan ya. Lampu sennya terang banget. Jadi ini rekomendasi banget ya untuk dibeli ya. Untuk lampu-lampu LED-nya bisa dicek di deskripsi video. Terima kasih.